rehat sejenak dimanapun berada. Kembali lagi di channel ini ya. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membicarakan sesuatu yang mencerdaskan. Bincang santai pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Bung Remon ya. 2 kali nih Mas ya. Ya. Sebelumnya kita membincangkan mengenai pemuda Batak dan hukum. Personal life ya. Nah, sekarang bahasanya agak lebih sedikit serius begitu. Karena kita akan membincangkan mengenai korupsi desa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kan dana desa itu kan besar. Ya. Yang itu tentu akan berkontribusi terhadap besarnya APBDes gitu. Ya. Dan di sisi lain juga tentu ada hal yang kalau ini tidak dikelola secara baik, maka potensi-potensi penyalahgunaan anggaran akan besar, yang itu akhirnya akan berimplikasi terhadap adanya tindak pidana korupsi di sana gitu. Dan tentu ini tidak ingin kita harapkan ya, makanya coba kita akan bincang-bincang kan di kesempatan kali ini apa sebenarnya yang perlu didorong begitu, apa yang perlu diperbaiki dalam konteks tata kelola anggaran desa gitu, sehingga itu bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan desa. Ya. Gimana Bung Remon melihatnya? Ya, pertama kita ini dulu ya, mengacu ke besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing desa ya, Mas. Nah, untuk perlu kita ketahui saat ini di Indonesia kurang lebih hampir sebanyak 75.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Ya. Nah, dan saat ini per 2022 itu dikucurkan sekitar hampir 80 triliun untuk anggaran dana desa sendiri di tahun 2022. Juga 80 triliun ya. Ya, sehingga kalau dirata-ratakan nominal anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa yang hampir 75.000 desa itu ya per desanya rata-rata hampir menerima kurang lebih 1 triliun. Nah, 1 miliar mungkin. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Nah, itu lumayan besar ya. Besar. Nah, kenapa dianggarkan sebegitu besar ya? Karena harapannya berangkat dari konsep ya desa mengepung kota barangkali, atau desa kuat Indonesia hebat barangkali. Ya kita tahu ya, kita kurang tahu juga apa kira-kira gagasan besar yang dibawa ya. Tapi pada intinya bentuk konkret yang dilakukan oleh pemerintah adalah ya menaikkan jumlah anggaran dana desa. Dana desa ya. Itu dengan ini ya dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 itu ya. Itu menjadi dasar bagaimana penyelenggaraan desa, termasuk juga terkait dengan dana desa. Tadi juga disinggung oleh Bung Remon rata-rata 1 miliar, tapi kan ini tentu juga bervariasi ya. Artinya satu desa bisa mendapatkan ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, tergantung luas wilayahnya. Ya, tergantung potensi dari masing-masing desa juga. Jumlah penduduknya dan sebagainya. Tapi paling tidak yang perlu kita ketahui adalah dana desa itu besar masuk ke desa, sehingga perlu untuk dimaksimalkan dan dioptimalkan dalam konteks tata kelolanya. Nah, dengan adanya dana desa ini, bagaimana perubahan yang ada di desa itu, Bung Remon? Ya kebetulan dengan kapasitas saya lumayan mengamati ya penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten kota di Malang Raya sampai kepada tingkat desa tentunya, Mas. Nah, ya saya perhatikan memang ada yang kelewat ya dari proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pengawasan anggaran dana desa itu sendiri gitu. Ya mungkin secara struktur birokrasi ya pemerintah membuat pengadaan yang namanya pendamping desa gitu. Akan tetapi ya sejauh temuan saya sendiri pendamping desa ini ya tidak sanggup ya untuk melakukan fungsi pengawasan ya seperti yang kita inginkan seperti itu. Ya karena balik lagi ya untuk kapasitas satu pendamping desa untuk satu desa saja di Malang Raya sendiri itu belum tercapai gitu. Begitu, berarti ada satu pendamping desa yang mendampingi beberapa desa gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi dalam satu kecamatan itu hanya ada satu pendamping desa gitu. Nah ini kan sangat miris dan tentu beban kerjanya sangat berat gitu. Sehingga dengan kondisi demikian ya
tentu fungsi pengawasan dan pendampingan yang dimiliki oleh pendamping desa itu tidak akan maksimal seperti yang kita inginkan begitu. Oke. Nah, yang menarik begini Bung Raymond ya, dana desa itu kan besar ya. Kira-kira ini bagaimana perubahan yang ada di desa, terutama di Jawa Timur itu? Apakah dengan adanya dana desa ini bisa dimaksimalkan untuk membangun desa, atau malah justru menimbulkan dampak lain begitu? Artinya banyak kepala-kepala desa yang misalnya ditangkap oleh aparat penegak hukum gitu ya, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Bagaimana konteks atau kondisi yang ada di Jawa Timur itu, Bung Raymond? Iya, kebetulan saya akhir-akhir ini Mas ya sering melakukan perjalanan PP Malang Surabaya ya untuk mengikuti agenda persidangan yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya gitu. Ya, dan ya benar saja gitu, begitu pemerintah menggulirkan regulasi soal peningkatan dana desa, nah langsung ada beberapa kasus yang kebetulan sedang digelar yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya, dan tentu kasus yang diangkat adalah kasus yang berkaitan dengan korupsi dana desa. Nah, ini sangat miris. Nah, dari sini saja kita dapat menangkap suatu fenomena bahwasanya peningkatan dana desa itu sendiri ternyata belum diimbangi dengan adanya kesiapan, kesiapan dari kepala desa dan juga perangkatnya gitu, mulai dari integritas dan sampai kapasitas dalam hal mengelola anggaran dana desa itu sendiri. Meskipun kalau kita lihat Undang-Undang Desa itu kan sudah ada tahun 2016 ya. Betul. Artinya mulai efektif berjalan ya beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Artinya sudah beberapa tahun lah, bukan hal yang baru begitu, tapi fenomenanya ternyata juga masih ada tuh kepala desa yang ditangkap oleh aparat penegak hukum begitu ya, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang juga saya kira menjadi catatan tersendiri gitu, bahwa ya tentu harus ada memang perbaikan-perbaikan ya. Tidak hanya perbaikan, tapi juga ada pendampingan yang intens begitu. Tadi disinggung soal pendamping desa, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah ini Bung Raymond ya, BPD mungkin ya. Badan Permusyawaratan Desa yang itu juga sebenarnya punya kewenangan yang cukup strategis itu untuk mengawasi kinerja kepala desa gitu, sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa dan APBD secara umum begitu, Bung Raymond. Bagaimana Bung Raymond melihat kondisi semacam ini nih? Iya, kalau kita analisis kan dari segi struktural ya, desa itu sendiri kan bisa dibilang miniatur sebuah negara ya. Nah, ya koreksi saya kalau salah menggunakan istilah, tapi ya secara ketatanegaraan justru struktur pemerintahan di desa itu ya lebih kompleks ketimbang yang ada di kecamatan kan begitu. Karena kompleks gimana tuh? Karena benar-benar menghidupi demokrasi itu sendiri gitu. Yang mana dari segi struktur eksekutif ya ada kepala desa dan perangkatnya, struktur legislatif ada di BPD kan begitu. Nah ya, tapi balik lagi karena corak di desa di Indonesia itu sendiri masih ya sangat tradisional ya, sehingga memang banyak ditemukan, apalagi yang kami temukan khususnya itu dari segi kedewasaan berdemokrasinya masih kurang. Sehingga yang namanya transparansi, kemudian pemerintahan yang partisipatif itu masih ya relatif minim. Nah, begitu. Ini menarik ini. Jadi disinggung soal transparansi dan partisipasi. Ya. Kalau saya lihat ya, sejauh ini sepertinya desa-desa di Jawa Timur atau spesifik di Malang Raya, di Kabupaten Malang, di Kota Batu itu kan sudah menampilkan itu Bung Raymond. Jadi biasanya di depan kantor desa itu ada banner besar begitu, yang kemudian menggambarkan bagaimana pendapatannya berapa, belanjanya apa. Apa itu tidak cukup Bung Raymond ya untuk paling tidak mencegah lah ya adanya tindak pidana korupsi gitu di desa, Bung Raymond? Ya balik lagi kayak statementku di awal ya Mas ya, yang mana desa itu adalah miniatur sebuah negara, ya tentu nilai-nilai demokrasi itu sendiri harus dijalankan secara penuh gitu. Dalam artian ya apa yang diselenggarakan di
tingkat pemerintah pusat maupun di daerah, ya itu harus dipraktekkan juga dalam skala yang lebih kecil di desa gitu. Jadi ya di desa itu sendiri kan, kenapa saya bilang itu miniatur sebuah negara, ya karena dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan di desa itu ya ada proses pembentukan perdes. Nah, ya salah satunya perdes yang mengatur soal APBDes gitu ya. Nah, yang mana kalau ingin mengesahkan APBDes ya harus ada pembahasan juga sebelumnya terkait ya RAPBDes gitu. Program-program apa saja yang dirancang oleh si kepala desa. Kemudian ketika ingin mengajukan usulan rancangan program dan yang diikuti dengan RAPBDes, ya tentu harus melibatkan stakeholder di masyarakat, salah satunya BPD kan begitu. BPD ya. Cuman yang kita temukan ya khususnya di Malang Raya, kebanyakan ya seperti fenomena yang disebutkan Mas Farudin tadi gitu. Hanya menampilkan banner yang mana ya itu kalau kita telusuri lagi ya bisa jadi bannernya itu ya ada unsur-unsur modus korupsinya juga. Oh gitu. Jadi artinya tidak cukup ya bahwa tidak cukup. Transparansi anggaran desa itu tidak cukup hanya melalui banner dipampang di depan kantor desa gitu. Ya. Tapi lebih daripada itu adalah transparansi pada setiap tahapan gitu ya. Ya. Tahapan pembentukan perdes yang berkaitan dengan APBDes ya. Ya. Mulai dari bagaimana masyarakat itu mengusulkan program-programnya gitu ya. Kemudian dana desa ini detailnya untuk apa saja, mana yang tidak boleh kan begitu. Karena dana desa itu kan juga ada syarat-syaratnya gitu ya. Ini dipakai untuk apa, oh ini nggak boleh ini dan lain sebagainya gitu. Nah yang berikutnya Bung Raymond tadi juga Bung Raymond nyebut soal partisipasi ya. Karena kita bicara transparansi ini kan nggak bisa lepas dari partisipasi gitu. Betul. Percuma pemerintah desa itu transparan, tapi kalau nggak ada partisipasi publik akhirnya juga sama saja gitu. Akhirnya demokrasi atau demokratisasi yang terjadi di desa tidak akan berjalan secara baik begitu. Ini bagaimana kondisi di desa hari ini terkait dengan partisipasi? Karena desa itu kan biasanya hidupnya komunal ya. Betul. Artinya hubungan kekeluargaan itu kan begitu dekat itu. Apakah pola ini juga bisa jadi menghambat itu proses demokratisasi di desa gitu, sehingga pengelolaan dana desa tidak optimal, pembangunannya pun juga boleh jadi malah justru tidak optimal, atau seperti apa Bung Raymond? Ya menurut saya kultur masyarakat di Indonesia itu sendiri sebenarnya punya corak kearifan lokalnya masing-masing ya, sehingga ketika dipadu-padankan dengan konsep demokrasi, saya kira itu akan lebih baik lagi gitu. Ya tidak selamanya harus kaku dan terpaku pada ya teori-teori demokrasi yang kita pelajari di kampus-kampus. Akan tetapi dengan menggunakan konsep demokrasi dengan kearifan lokal pun saya kira itu juga sudah cukup menghidupkan atmosfer demokrasi di desa sih. Ya seperti kita tahu ya di desa itu pada umumnya itu kan ya seperti yang Mas Farudin jelaskan, ada struktur adat yang unik dari masing-masing desa itu. Sehingga ya kalau memang ingin menerapkan konsep partisipasi ya tidak masalah dilibatkan saja ya dengan menjalankan atau menghidupi ya nilai-nilai kultur yang ada. Misalkan apakah pendekatannya melalui ya katakanlah kayak teori siapa itu yang mengatakan bahwasanya dari segi masyarakat itu ada golongan abangan, priai yang seperti itu. Nah kan bisa juga melakukan pendekatan struktural seperti itu. Atau mungkin yang kayak seperti sekarang di struktur masyarakat desa itu ada beberapa stakeholder, misalkan ada gapoktan, ada masyarakat biasa, ya kan, ada macam-macam lah gitu. Nah itu saya kira setiap stakeholder ya ketika dirangkul dan memadu-padankan ya kearifan lokal itu saya kira udah cukup ini sih. Mungkin konkret bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa dalam konteks pengelolaan anggaran desa ini seperti apa, Bung Raymond begitu? Karena boleh jadi di desa itu pun juga masih ada semacam ketakutan gitu ya dari masyarakat desa untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu. Apa bentuk konkret dari partisipasi itu sehingga publik itu juga tahu hakku itu ini loh, ya kan? Sebagai masyarakat desa itu agar apa ya? Agar dana desa itu kan bukan untuk kepentingan kepala desa kan? Betul. Dana desa itu kan untuk kepentingan masyarakat desa. Agar dana yang memang akhirnya untuk masyarakat desa itu betul-betul bisa teralokasikan secara optimal. Itu bagaimana konkret bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa, Bung Raymond? Ya mungkin sesederhana seperti misalkan ada
forum musrenbang misalkan, ya kan, itu setiap musyawarah perencanaan pembangunan ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ketika ada rapat terkait penyusunan RAPBDes, kemudian setelah diselenggarakan ada forum laporan pertanggungjawaban. Nah, dokumen itu ya harus juga dibuka begitu ya. Iya, kemudian juga dalam proses penyelenggaraannya itu ya menerima kritik dan masukan dari masyarakat kan begitu. Jadi masyarakat bisa memberikan kritik ya. Ya, ada termasuk ketika misalnya ada proyek apa begitu, pembangunan apa, masyarakat bisa terlibat mengawasi secara langsung begitu. Iya. Jadi ya silakan terbuka ya kan, transparansi dan juga tidak hanya secara data tapi juga secara kritik begitu. Kritik dan masukan ya harusnya kalau memang ya dari segi konsep dan juga pelaksanaan itu clear ya, saya kira tidak ada masalah apabila dikritik ya gitu. Ya kan seringkali kritik ini menjadi momok yang sangat menakutkan bahkan di level desa sendiri. Iya benar. Karena ya tadi kecenderungannya kalau di masyarakat desa itu boleh jadi masyarakat desa itu agak sungkan begitu melakukan kritik ya. Karena tadi hubungan interaksi antar individu dengan individu yang lain kan begitu dekat itu. Ya kan ketika mau melakukan kritik terus kemudian semacam memberikan protes dan lain sebagainya itu kan dianggap sesuatu yang boleh jadi bukan menjadi identitas dari desa itu sendiri gitu ya. Nah, ini saya kira harus mulai dibongkar lah ya kondisi-kondisi macam itu, karena ya memang secara filosofis ya anggaran desa ya untuk masyarakat desa itu. Bukan untuk perangkat desa, bukan hanya untuk kepala desa, bukan hanya untuk BPD gitu, tapi untuk seluruh masyarakat desa. Ini yang harus digarisbawahi gitu ya, Bung Raymond. Oke, ada apa lagi yang perlu untuk disampaikan juga ini kepada publik terkait dengan bagaimana anggaran desa itu bisa dikelola secara baik itu, Bung Raymond? Ya, nah saya kira dalam hal mencegah adanya korupsi di desa ya kan, dan juga sebagai salah satu langkah awal sebelum melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan atau jalannya pelaksanaan program di tingkat desa itu, ya ada baiknya masyarakat itu sendiri membekali dirinya ya dengan ya pengetahuan dasar ya terkait ya tadi yang sudah disebutkan Mas Fardudin ya, hak-hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa itu apa saja, dan yang paling penting ya mereka juga harus mulai kenal nih Mas terkait modus-modus korupsi di desa kan begitu. Apa? Nah, ini menarik nih. Ini apa modus bisa dipersingkat itu, Bung Raymond? Apa kira-kira modus yang selama ini terjadi ya terkait dengan korupsi di desa itu? Sebenarnya korupsi yang di desa itu mirip modusnya dengan korupsi kelas kakap gitu. Hanya saja mungkin tidak secanggih yang lebih konvensional itu. Iya, betul. Lebih tradisional dan konvensional. Nah, tapi sayangnya yang seperti ini pun kadang-kadang belum terlalu dikenal oleh masyarakat, sehingga harapan saya sih kalau dengan saya menjelaskan ini, masyarakat desa, Bapak Ibu panjenengan sedoyo yang termasuk bagian dari desa, golongan Gapoktan atau sebagainya ya bisa ikut nanti terlibat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi ini. Jadi kalau bicara modus korupsi desa ya ada yang sama misalnya kayak modus markup ya. Jadi ketika ada rancangan atau program pengadaan tertentu gitu ya, harusnya harganya sekian tapi di laporan dinaikkan harganya gitu. Tadinya misalkan katakanlah kayak pandemi Covid sekarang, kemudian dari kepala desa punya inisiatif untuk mengucurkan BLT kepada masyarakat. Misalkan katakanlah beras 1 kilo itu harganya 20.000. Nah, tapi di dalam laporan pertanggungjawaban di markup dengan harga 25.000 gitu. Nah, itu kan 5.000-nya dikorupsi kan begitu. Patut diduga terjadi korupsi di sana. Nah, kemudian ada juga modus proyek fiktif ya. Jadi di dalam laporan pertanggungjawaban ditulis ada proyek pembangunan bendungan misalkan, akan tetapi dalam konkretnya tidak ada pembangunan bendungan sama sekali misalnya gitu. Kemudian juga ada penggelapan. Nah, ini juga kan terjadi juga dalam kasus mega korupsi ya kan. Nah, jadi dengan ya mungkin modusnya kayak memalsukan tanda tangan ya kan, membuat seolah-olah ada pengeluaran tapi ternyata tidak ada, itu digelapkan uangnya gitu ya.
Dan juga ada ya semacam kong kali kong yang berujung pada penyalahgunaan anggaran begitu. Jadi anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk ya misalkan ya katakanlah kayak tadi ya untuk membuat pengadaan BLT misalkan, akan tetapi justru diselewengkan dengan ya adalah penyunatan atau markup. Nah, ya itu beberapa ya, itu beberapa modus tindak pidana korupsi yang terjadi di desa itu. Ya. Dan tentu masih ada banyak jenisnya itu. Ada salah satunya mungkin kayak apa namanya ya semacam nepotisme juga gitu. Nepotisme. Yang harusnya proyek pengadaan barang dan jasa di desa itu bisa terbuka untuk siapa saja yang capable. Tapi yang nangani keluarganya sendiri. Iya, itu juga bisa terjadi. Iya, ini menarik Bung Raymond. Mungkin pembahasan berikutnya kita akan bisa mengupas lebih jauh lagi tuh ya, modus-modus yang terjadi di desa, korupsi yang terjadi di desa begitu. Termasuk juga sejauh mana sebenarnya upaya pemerintah daerah gitu ya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang ada di desa, termasuk juga seberapa efektif sebenarnya penegak hukum itu melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di desa. Nah ini kita bahas di sesi berikutnya Bung Raymond ya. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan Bung Raymond. Ini menarik. Jadi belum ada kesimpulan tentunya. Nah kita nanti akan simpulkan di pembahasan atau di bincang santai berikutnya. Terima kasih banyak Bung Raymond. Siap, sama-sama Mas. Ya, jangan lupa sobat-sobat Tersejenak untuk subscribe, like, komen, ya, nyalakan notifikasi dan juga bagikan. Itu yang penting gitu ya. Kita berjumpa lagi di bincang santai berikutnya bersama dengan Bung Raymond. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.